Calon Sultan mempersembahkan 8 tanda kamu mengalami krisis eksistensial. Pernahkah kamu merasa tidak memiliki tempat di dunia ini, seperti ikan yang keluar dari air, dan tidak ada tempat untukmu di dunia ini? Apakah kamu mulai mempertanyakan segala sesuatu di sekitarmu, termasuk keberadaanmu sendiri? Jika ya, maka kamu mungkin sedang mengalami krisis eksistensial. Ini adalah waktu refleksi mendalam, yang membuat kamu bertanya-tanya, apakah ada makna dalam hidup, atau apakah semua ini hanya lelucon kosmik raksasa? Merupakan bagian alami dari pengalaman manusia, untuk mempertanyakan tempat kita di dunia, dan bertanya-tanya tentang gambaran yang lebih besar. Dan meskipun ini bisa menjadi waktu yang sulit dan meresahkan, ini juga bisa menjadi kesempatan untuk pertumbuhan dan penemuan diri. Apakah kamu sedang berada di tengah-tengah krisis eksistensial, atau hanya ingin tahu tentang pengalaman itu? Kami harap video ini memberikan beberapa wawasan dan panduan. Nomor 1. Merasa hilang dan bingung. Tanda umum dari krisis eksistensial adalah merasa hilang dan tidak yakin kemana arah hidupmu. Ini bisa menjadi pengalaman yang sangat menakutkan dan membuatmu kewalahan, seperti kamu terjebak dalam kebiasaan, dan tidak tahu bagaimana cara membebaskan diri. Kamu hanya menjalani kehidupan tanpa arah yang jelas. Hal ini dapat membuat kamu sangat sulit untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan. Kamu mungkin merasa lumpuh karena takut membuat pilihan yang salah, atau kamu mungkin tidak tahu langkah apa yang harus diambil untuk bergerak maju, yang mengakibatkan rasa kelembaman dan stagnasi. Nomor 2. Mengalami kecemasan atau depresi. Saat kamu mengalami krisis eksistensial, sangat umum untuk merasa cemas dan depresi. Ketidakpastian yang luar biasa tentang masa depan, ditambah dengan perasaan terjebak, dan tidak membuat kemajuan dalam hidup, mengarah pada kondisi kekhawatiran dan ketakutan yang terus-menerus. Hal ini dapat menyebabkan kecemasan menumpuk dan membuatmu sulit untuk fokus pada hal lain. Depresi adalah gejala umum lainnya yang dapat muncul pada masa ini. Kamu terus-menerus merasa terpuruk, dan mendapati dirimu menghindari aktivitas yang biasanya membuatmu senang. Segalanya terasa sangat berat dan tanpa harapan. Nomor 3. Kurangnya motivasi. Ketika kamu mengalami krisis eksistensial, kamu mulai bertanya-tanya, apa gunanya semua ini? Hal ini dapat membuat segalanya, pekerjaan kamu, hubungan kamu, tanggung jawab kamu tampak tidak ada gunanya. Ini seperti, mengapa repot-repot melakukan semua itu, jika itu tidak terlalu penting dalam skema besar? Ini bisa menjadi pola pikir yang sangat sulit untuk dihilangkan, dan membuat kamu sulit untuk menemukan motivasi untuk melakukan apapun. Nomor 4. Merasakan kekosongan atau kurangnya kepuasan. Jika kamu mengalami krisis eksistensial, kemungkinan besar kamu akan merasa hampa atau tidak terpenuhi. Rasanya seperti ada lubang dalam hidup kamu yang sepertinya tidak bisa kamu isi, dan kamu tidak yakin apa yang hilang. Kamu mungkin juga merasa bahwa kamu tidak memenuhi ekspektasi dirimu sendiri, atau bahwa kamu tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi dunia. Perasaan hampa ini dapat menyebabkan rasa frustrasi dan ketidakpuasan dengan hidupmu. Nomor 5. Mempertanyakan identitas dan rasa dirimu. Selama krisis eksistensial, kamu mungkin merasa seperti orang asing dalam hidupmu sendiri. Kamu mungkin merasa tidak benar-benar tahu siapa dirimu. Kamu mulai mempertanyakan nilai-nilai, keyakinan, dan pilihan-pilihan yang telah kamu buat. Hal ini dapat menyebabkan keraguan diri dan kurangnya rasa percaya diri terhadap jati diri dan identitas sendiri. Seolah-olah kamu tidak jujur pada dirimu sendiri. Nomor 6. Merasa terputus dari diri sendiri. Di tengah krisis eksistensial, kamu merasa seperti sedang mengamati realitas dari jauh, dan tidak berpartisipasi di dalamnya. Dunia terasa dingin dan tidak berarti, dan sulit untuk terhubung dengan orang lain, karena mereka tampaknya tidak memahamimu. Kamu merasa tidak diterima atau tidak pada tempatnya di masyarakat, sehingga kamu merasa kesepian dan terisolasi. Perasaan terputus ini juga dapat bermanifestasi sebagai hilangnya kepercayaan terhadap agama atau spiritualitas, atau mengalami kesulitan untuk terhubung dengan alam. Kamu merasa tidak ada yang benar-benar penting, atau tidak ada yang peduli denganmu. Nomor 7. Merasa seperti tidak benar-benar hidup.
Saat kamu mengalami krisis eksistensial, kamu akan merasa seperti berada dalam mode autopilot, dan semuanya terjadi begitu saja, tanpa kendali. Hidupmu tidak masuk akal lagi, seperti ada orang lain yang menulis naskahnya, dan sekarang kamu hanya mencoba untuk memahami semuanya dengan karakter aneh yang mereka berikan untuk kamu mainkan. Kamu bahkan tidak ingat kapan terakhir kali kamu merasa senang dengan sesuatu. Bukan berarti kamu tidak menyukai apapun, hanya saja akhir-akhir ini, tidak ada yang cukup penting untuk membuatmu bersemangat. Nomor 8. Keasyikan dengan kematianmu sendiri. Salah satu efek yang paling umum dari krisis eksistensial adalah menjadi sibuk dengan kematian diri sendiri. Tiba-tiba, kamu sangat menyadari fakta bahwa hidup ini singkat, dan kamu hanya memiliki waktu yang terbatas di bumi ini, untuk menyelesaikan berbagai hal sebelum kamu meninggal. Kamu mulai memikirkan semua hal yang belum kamu lakukan, semua tempat yang belum kamu kunjungi, dan semua orang yang belum kamu temui. Hal ini bisa menjadi kesadaran yang benar-benar menakutkan. Namun, hal ini juga dapat menjadi motivasi yang kamu butuhkan untuk mulai menetapkan tujuan dan berusaha mencapainya, untuk mulai hidup dengan penuh niat. Tidak diragukan lagi, krisis eksistensial dapat menjadi pengalaman yang menantang dan luar biasa. Hal ini dapat membuatmu merasa tersesat, terputus, dan tidak yakin dengan tujuan hidupmu. Namun ada beberapa cara untuk mengatasinya. Jika kamu mengalami salah satu dari tanda-tanda ini, luangkan waktu untuk merenungkan hidupmu, dan mencari tahu perubahan apa yang perlu kamu lakukan untuk menemukan makna dan tujuan. Hal ini bisa berarti menjelajahi hobi atau minat baru, mencari hubungan atau komunitas baru, atau bahkan membuat perubahan besar dalam hidupmu seperti berganti karir atau pindah ke tempat lain. Apapun yang kamu putuskan untuk dilakukan, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa like dan subscribe, serta bagikan dengan teman-temanmu, sehingga kami dapat terus membuatnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.